Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-faslur rabi' fi fawaid yahtaju ilaiha talibul ilmi wal alim. Pasal yang keempat mengenai beberapa faidah yang berhajat kepadanya oleh para penuntut ilmu wal alim dan orang yang alim. Faidatun ay hadhihi faidah qala Syekh Zakaria rahimahullah di kitabih Al-Lu'lu'in Nazim fi Rawmit Ta'allum wa Ta'lim. Amma syurutu ta'allumil ulum wa ta'limiha pasna asyara. Berkata Syekh Zakaria dalam kitab beliau yang bernama Al-Lu'lu'in Nazim fi Rawmit Ta'allum wa Ta'lim. Bermula syarat-syarat belajar ilmu dan mengajarkannya, maka ada 12 syarat. Wahiduha, pertama, ayyaqsida bihi ma wudi'a dzalikal ilmu lahu, bahwa dia mengkasat dengan ilmu itu sesuatu yang dihantarkan yang demikian ilmu bagi itu mah. Maksudnya adalah bahwa dia mengkasat dengan belajar ilmu atau mengajarkan ilmu itu, kasat tujuan hatinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu yang dikehendaki oleh ilmu. Fala yaqsidu ghaira dzalik, dia tidak menghendaki, tidak mengkasat dengan belajar ilmu atau mengajar ilmu itu selain yang demikian. Min iktisabi malin, daripada mencari harta, au jahin, atau mencari kedudukan, au mughalabati khasmin, atau mengalahkan musuh, au mukatsaratin, atau berbanyak-banyak murid, berbanyak-banyak anak buah. Bila seseorang mengkasat demikian, maka dia sudah kehilangan syarat untuk mendapatkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Ini ilmu, tentunya ilmu agama. Kalau orang menuntut ilmu dunia dengan tujuan untuk dunia, itu kada jadi masalah. Orang kuliah umpamanya, kuliah di bidang ilmu kedokteran, tujuannya kayaknya supaya jadi dokter, nyaman kayaknya mengobati orang, dapat duit. Ada orang garing bersuntik, dapat duit. Itu kada jadi soal. Kenapa? Itu urusan ilmu dunia. Orang sekolah ilmu pertanian, tujuannya kayaknya mun aku bisa, nyaman kayaknya aku melajari orang bahuma kayak apa caranya supaya bagus, nyaman aku dapat penghasilan di situ. Nah, itu kada jadi soal, karena yang dikajinya memang urusan ilmu dunia. Tapi kalau orang menuntut ilmu agama, nah dengan tujuan kayaknya kalau aku sudah menguasai ilmu agama ini, nah kalau kayaknya aku bisa mendapatkan uang dengan ilmu itu, nah ini nang kada boleh. Atau jahin kedudukan, kayaknya mun aku sudah tamat sekolah, nyaman kayaknya kawan jadi pengulu, kawan jadi naib, mencari kedudukan. Au mughalabati khasmin, atau untuk mengalahkan musuh. Berdebat kalah, lalu mengaji pulang bahasa,
tujuan karena mengalahkan musuh itu. Nah, tujuan yang salah. Pertama syaratnya orang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu itu adalah apa yang dituntut oleh ilmu, yaitu ikhlas. Saniha yang kedua, ayyaqsidal ilma alladzi taqbaluhu tibauhu, bahwa dia mengkasat akan ilmu yang menerima akan ilmu itu oleh tabiatnya. Cari ilmu nang cucuk lawan hobi kita. Cari ilmu yang sesuai dengan kesukaan kita. Ilmu ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf, ada ilmu tafsir, ada ilmu faraid, ada macam-macam ilmu, ada ilmu arud. Nah jadi nang mana nang dihimati, nang disungguhi di antara sekian banyak ilmu itu, cari yang sesuai dengan ketujuh kita. Misalnya kita ketujuh urusan fikih, nah kaji masalah fikih secara khusus. Tapi itu sesudah kita mengaji semuaan dasar-dasar ilmu yang ada. Tasawuf sudah dikaji, tauhid sudah dikaji, fikih sudah dikaji, tafsir sudah dikaji, hadis sudah dikaji, faraid sudah dikaji, nahwu saraf sudah dikaji. Habis semua rendah-rendahnya sudah dikuasai. Tinggal lagi hendak mengambil spesialis di bidang apa? Ahli fikih misalnya hendak kaji masalah fikih. Napa nang cocok lawan kehendak kita, lawan tabiat kita. Orangnya misalnya harat matematika, cari ilmu faraid bagi membagi kali mengali. Nah, cocok ini. Orang tuh kan tujuh hingga berhitung. Cocoknya mengaji ilmu urusan hitung berhitung, ilmu faraid. Bahwa dia mengkasat akan ilmu yang menerima akan dia oleh tabiatnya. Bala id laisa kullu ahadin yasluhu li ta'allumil ulum, karena tidak tiap-tiap orang bisa belajar semuaan ilmu. Kada semuaan orang nang kawa belajar semuaan ilmu. Memang ada juga manusia yang menguasai segala pak ilmu, tapi kada semuaan orang macam itu. Ada yang kada ketujuh bila pak mantik paling kada ketujuh umpamanya, atau pak faraid paling kada ketujuh. Nah, wala kullu man yasluhu li jami'iha, dan tidaklah tiap-tiap orang itu patut bagi sekalian ilmu. Bal kullun muyassarun lima khuliqa lahu, bahkan tiap-tiap orang itu dimudahkan bagi sesuatu yang diciptakan dia bagi sesuatu itu. Jadi cari ilmu nang cocok lawan tabiat kita. Salisuha yang ketiga, ayya'lama ghayata dzalikal ilmi, bahwa dia mengetahui kesudahan yang demikian ilmu itu. Liyakuna ala sikatin min amrihi, agar dia atas percaya dari perkaranya. Ilmu nang bakal dituntut itu ilmu nang tahu ujungnya. Contohnya kita belajar ilmu faraid, ujungnya apa? Ada kena orang mati kawa membagiakan harta orang, ini seperapat, ini dapat setengah, ini dapat sepertiga. Itu kan ujungnya ilmu faraid, membagi-bagi harta orang. Belajar ilmu falakiyah misalnya, dengan belajar ilmu falakiyah kena ujungnya apa? Kawa mau ukur jam, ini jam berapa hari sekian. Nah itu kita mesti tahu hasil ilmu itu dikaji, kena hasilnya apa. Jangan mengaji ilmu yang kada tahu ujung-ujungnya. Ayya'lama ghayata dzalikal ilmi liyakuna ala sikatin min amrihi. Rabi'uha yang keempat, ayyastaw'iba dzalikal ilma min awwalihi ila akhirih tasawuran aw tasdiqah, tasawuran wa tasdiqah.
Ayyastau'iba dzalikal ilma, bahwa dia meliputi itu ilmu dari awal sampai akhir. Maksudnya kalau mengaji fikih, tuntung mengaji fikih, mulai bab masalah bersuci sampai kena bab itik, kan fikih itu Allah babnya, mulai bab taharah sampai kitabul itqi, kitab memerdekakan budak. Jadi mesti dikuasai ilmu fikih. Ayyastau'iba dzalikal ilma, bahwa dia menguasai, meliputi, meratakan itu ilmu dari awal sampai akhir. Jangan mengaji fikih nggak bab sembahyang ampe. Tasawuran wa tasdiqa, baik tasawur atau tasdiknya. Tasawur ini ilmu mantik. Tasawur itu istilah orang-orang ilmu mantik, ada tasawur, ada tasdik. Tasawur itu apa artinya? Merupakan sesuatu. Maksudnya adalah memperdapati makna dari sesuatu yang mufrad. Ngarannya tasawur. Memperdapati satu makna lapas yang mufrad. Memperdapati ini maknanya nang apa lapas ini, itu tasawur ngarannya dalam ilmu mantik. Kalau tasdik itu artinya menyandarkan satu nisbah kepada yang lainnya. Contohnya Allah ahadun, bermula Allah esa. Allah itu lapas mufrad. Apa maksudnya Allah? Tasawurnya, kita mentasawurkan Allah. Allah ditasawurkan adalah ismu alamin lizatil wajibil wujud. Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib ada. Nanti tasawur ngarannya. Sudah kawa kita merupakan bahwa Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib ada. Ahad, ahad apa artinya? Namun kita kada tahu artinya, kada kau mentasawurkan ngarannya. Nah, diperdapati makna ahad itu apa? Ahad itu artinya adalah adamus syabih wan nazir wal mathil bizat was sifat wal af'al. Ahad artinya adalah tiada seumpama, tiada tandingan, tiada sesamaan, baik pada zatnya, baik sifatnya, baik fiilnya, tidak ada sama. Nah, itu ngarannya adalah ahad. Nah, bila kita paham bahwa ahad itu artinya adalah adamus syabih wan nazir wal masil bizat was sifat wal af'al, ngarannya kita kau mentasawurkan ahad itu. Lalu tasdik artinya adalah menisbahkan ahad kepada Allah. Allah ahad. Allah artinya adalah zat yang wajib ada, yang tidak ada sesamaannya, baik pada perbuatan, baik pada zat atau sifat. Nah, bila kita kau macam itu, ngarannya kau mentasawurkan dan mentasdikkan. Misalnya saumu Ramadan wajibun, puasa bulan Ramadan adalah wajib. Saum apa artinya? Ini. Ramadan apa artinya? Ini. Wajibun apa artinya? Nah, digabungkan timbul tasdik ngarannya. Nah, jadi setiap ilmu yang kita pelajari itu kita mesti bisa mentasawurkan dan mentasdikkannya. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun apa artinya? Ini artinya. Rasulullah apa artinya? Ini artinya. Disandarkan Rasulullah kepada Muhammad, jadi tasdik ngarannya. Nah, jadi ayyastau'iba dzalikal ilma min awwalihi ila akhirih tasawuran wa tasdiqa. Khamisuha, yang kelima, syaratnya ayyaqsida fihi al-kutubal jayyidata al-mustau'ibata li jami'il fan, bahwa dia mengkasat pada ilmu itu akan kitab-kitab nang baik yang meliputi bagi sekalian paknya. Kitab itu macam-macam. Kitab fikih contohnya. Kitab fikih ada ribuan fikih. Dari mazhab Syafi'i macam-macam kitab fikih. Ada nang ringkas, ada nang sedang, ada nang panjang lebar.
Nah jadi kita kalau hendak mengaji fikih, kita cari kitab yang terbaik di antara itu, kitab yang terbaik. Sadisuha yang keenam, ayyaqra'a, bahwa dia membaca kitab itu ala syaikhin mursyidin, atas guru yang membimbing, wa aminin nasihin, yang dipercaya dan yang memberikan nasihat. Wala yastabidda binafsihi wa zakaihi, dan tidak boleh dia bersendiri dengan dirinya dan kecerdikannya. Mesti kita pintar umpamanya, kawa aja membaca seorang dah kitab, kalau udah membaca seorang sudah kawa karena pintar orangnya. Nah, baca seorang ada perlu guru-guruan lagi, ada kawan itu. Mesti kitab itu dibacakan dahulu kepada guru. Guru ini orangnya mursyid. Pengertian mursyid di sini adalah membimbing. Bila kita salah, menagurakan, kamu salah baca itu, kamu salah paham itu. Amun guru ini beranai si murid membaca nang salah, itu kada mursyid ngarannya. Baca aja guru, baca gurunya mengantuk mendengarkan, kadanya mursyid nih tuh. Nang salah tagurakan, nang bujur bacaannya. Nah ini. Wa aminin nasih. Sabi'uha yang ketujuh, ayyudzakiral akran wal anzar, bahwa dia muzakarah kepada kawan-kawannya. Talaban litahqiq, mencari pembenaran. La lil mughalabah, bukan untuk bakalah bemanangan. Bal lil muawanah, bahkan untuk tolong menolong, alal faidati wal istifadah, atas faidah dan mencari faidah. Saminuha yang kedelapan, annahu idza alima dzalikal ilma la yudayyi'hu bi ihmalih wa la yamna'hu mustahiqqah li khabari man alima ilman nafi'a wa katamahu aljamahu Allah ta'ala yaumal qiyamah bilinjamin min nar wa la yu'tihi ghaira mustahiqihi. Apabila dia sudah mengetahui yang demikian ilmu, maka dia tidak boleh, maka dia jangan sekali-kali menyia-nyiakan itu ilmu dengan tidak mempergunakannya. Belajar sudah ilmu falakiyah, ilmu mengukur jam sudah belajar, bisa sudah. Tapi kalau disuruh gawi-gawi, kada bisa mau ukur jam, belajar aja belajar, cuma kada bisa mau ukur jam, kada mau menggawi mau ukur jam, hilang tuh kayaknya ilmunya. Belajar ilmu faraid, bisa ada ilmu faraid. Ada orang mati minta bagiakan warisan, ada mau bagiakan, hilang kayaknya ilmunya. Wala yamna'hu mustahiqqahu, dan jangan mencegah akan ilmu itu kepada orang yang berhak. Kalau ada orang yang berhak untuk belajar ilmu itu kepada kita, kada boleh kita kada melajari. Karena ada hadis, siapa mengetahui ilmu yang bermanfaat dan dia sembunyikan itu ilmu, Allah belenggu nanti hari kiamat dengan belenggu dari api neraka. Wala yu'tihi ghaira mustahiqihi, dan tidak boleh dia memberikan ilmu kepada yang bukan berhak. Nah, jadi tugasnya orang yang alim itu, pertama, kada boleh pemalar lawan ilmu. Kalau nang minta ilmu ini memang berhak untuk dapat ilmu itu. Dan kada boleh memberi ilmu kalau nang pendengar ini kada berhak untuk mendapatkan ilmu itu. Lima ja'a fi kalamin nubuwah, karena yang datang dalam perkataan Nabi, la tu'alliqud durar fi riqabil khanazir, jangan kamu gantungkan permata-permata di lehernya babi. Kita bisi permata, jamrud, yakut, macam-macam, diulah ka kalong, di anak ka leher babi, pintar lah ngarannya.
Nah, sama kalau kita punya ilmu nang bagus-bagus, ilmu nang halus-halus, tapi diunjuk lawan orang nang kada mengerti. Sama nih tuh orangnya. Benahu kada, basarap kada, bisi balagah kada pernah belajar. Dilajari Bukhari maulah. Belajar nahu kada suah sidin ini. Belajar ilmu saraf kada biasa. Belajar ilmu balagah kada biasa. Belajar mantik kada bisa. Dilajari tafsir Ibnu Katsir. Gurunya nang kada pintar nih tuh. Kenapa? Maandak permata dilihir babi. Menyia-nyiakan ilmu. Kalau orang itu kada pernah belajar nahu, kada pernah belajar saraf, itu nang cocok Sairus Salikin, dilajari Hidayatus Salikin nang bahasa Melayu, itu bahasa Latin sama sekali. Amun dilajari bahasa Arab kadanya mengerti. Wala yu'tihi ghaira mustahiqihi, dan tidak boleh memberikan ilmu itu kepada orang yang bukan berhak itu ilmu. Orang ini belum menguasai lagi hukum fikih menurut mazhab Syafi'i, belum menguasai. Dilajari mazhabul arba'ah, mazhab na empat. Sabuting aja belum tuntung lagi, makin pusing kepalanya. La tu'alliqud durar fi riqabil khanazir. Jangan engkau kakalungakan permata di leher babi. Aila tu'sirul ulum ghaira ahliha, jangan kau berikan ilmu kepada nang bukan ahlinya. Kada ada manfaatnya. Manfaatnya kada ada. Kada paham. Kalau kita belajar ini orang yang bukan berhak untuk belajar itu. Wa yusbitu mastambatahu bi fikrihi mimma lam yusbaq ilaih liman ata ba'dahu kama fa'ala man qablahu, dan menetapkanlah dia sesuatu yang ia ambil dengan fikirnya dari sesuatu yang tidak didahului kepadanya untuk orang yang datang sesudahnya, sebagaimana memperbuat oleh orang-orang yang sebelumnya. Kalau dia punya kemampuan untuk mengambil satu hukum dari Quran atau dari hadis atau dari kaidah-kaidah ulama, nah simpan itu untuk generasi yang akan datang. Pamawahibullah la taqifu inda had, maka anugerah Allah itu kada terhenti tanpa batas. Di sisi suatu batas. Anugerah Allah tidak terhenti di sisi suatu batas. Tasi'uha yang kesembilan, an la ya'taqida fi ilmin annahu hassala minhu miqdaran la yumkinu ziyadatu alaihi fadzalika naqsun wa hirman. Bahwa tidak mengiktikadkan dia pada ilmu bahwa dia sudah menghasilkan daripada ilmu satu kadar yang kada mungkin lagi bertambah atasnya. Jangan sampai kita di hati nih, aku ini sudah mengaji ilmu nang cukup sudah, ada mungkin lagi ada tambahannya pada ini. Aku sudah mengaji fikih cukup sudah, ada mungkin lagi ada tambahan pada itu umpamanya. Nah itu kalau pendapat macam itu naksun, itu kurang, wahirmanun, dan sesuatu yang sia-sia. Ashiruha ke-10 daripada 12 syarat ayya'lama anna likulli ilmin haddan, bahwa tiap-tiap ilmu itu ada batasnya. Fala yatajawazhu, janganlah melewati batas itu, wala yanqus anhu, dan jangan kurang daripada batas itu. Khususnya macam ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ada batasan-batasan di mana kita kada boleh lagi naik pada itu berpikir. Bila naik, iya nang jadi ilmu sabuku jadinya. Ilmu tauhid ada batasan-batasan tertentu, nang kita sampai di situ aja. Tentunya
Tsumma stawa 'alal 'arsy. Nah, ini contoh satu batasan. Alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit itu 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Cukup nggak situ. Jangan lagi dikutik-kutik. Jangan diungkit lagi. Allah bersemayam di atas aras. Namun kita ungkit, kalau Tuhan bersemayam di atas aras berarti Tuhan duduklah di aras. Nah, itu ilmu nang salah bacaannya. Mau ungkit-ungkit nangka itu. Itu batasannya nggak situ. Summastawa 'alal aras. Al-Quran menyatakan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan lagi ditambahi pada itu, jangan lagi diutak-atik pada itu. Mulai diutak-atik, mun Tuhan bertangan kayak apa tangan Tuhan tuh ganalnya. Nah, bila bertakon macam itu berbahaya sudah, malabihi pada batasnya. Hadiah asyaraha yang ke-11, an la yudkhila ilman fi ilmin akhar la fi ta'allum wala fi munazarah lianna dhalik yusawi suru fikra. Bahwa dia tidak memasukkan ilmu pada ilmu yang lain, tidak pada belajar dan tidak pada bermunazarah. Tunggelakan semacam ilmu dahulu. Misalnya yang kita bahas dulu di sini adalah masalah nahu umpamanya. Jadi nahu dibahas. Qala syaihu. Jadi apa syaihu? Fa'il. Zakaria jadi apa? Jadi ini. Itu kan nahu tuh. Namun dibahas pulang, syaihu tuh isim naba tuh saraf ngarannya. Nah, baru tunggal nahu dibahas dulu, jangan dicampur aduk. Itu membingungkan akan pikir li anna dzalik yusawisu fikra. Saniya asyaraha yang ke-12, ayyura iya kullun minal muta'allim wal muallim haqqal akhar. Bahwa menjaga tiap-tiap dari pelajar dan yang mengajar hak yang lain. Khususan al-awwal, khususnya yang pertama. Si muta'allim menjaga hak yang pengajar. Pengajar ada punya hak kepada pelajar yang mesti dijaga oleh pelajar. Pelajar pun ada hak kepada pengajar yang mesti dijaga oleh pengajar. Kenapa hak pelajar kepada pengajar? Pertama, pengajar mesti menyampaikan masalah dengan jelas. Itu haknya pelajar. Jangan sekali-kali menerangkan sesuatu masalah membuat bingung. Ini haknya pelajar kepada pengajar. Jangan memberi pelajaran melebihi daripada batas waktu yang ditentukan. Ini hak pelajar. Peraturan sapak misalnya setengah jam. Ini sapak setengah 2 jam melajari, kepanasan pelajar ini. Nah, ini hak pelajar yang ada pada pengajar. Pengajar pun ada hak kepada pelajar yang mesti dipenuhi oleh pelajar. Li'anna mu'allimahu kal'ab. Karena pengajar itu kal'ab, sama seperti bapak, sama seperti ayah, bal a'zam, bahkan lebih besar. Li'anna abahu, karena abahnya akhrajahu ila daril fana. Abah itu tugasnya mengeluarkan kita ke negeri dunia. Wa muallimuhu, sedangkan gurunya dallahu, menunjukkan kepada dia ala daril baqa, ke surga, ke negeri yang abadi. Nah, intaha min matlabil iqaz bi ghairil alfas il allamah Abdullah bin Husain bal faqih radhiyallahu anhu. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa kana yaqulu, dan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, ma min nabiyyin khalaqahu Allah wala waliyyin illa waqad hadara majlisi hadha al-ahya'u bi abdanihim wal amwatu bi arwahihim. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak ada daripada nabi yang diciptakan Allah, dan tidak ada pula seorang wali yang diciptakan Allah, melainkan dia hadir di majelisku ini, melainkan dia hadir di pengajianku ini. Yang hidup hadir dengan badan mereka, dan yang wafat hadir dengan roh-roh mereka. Ini majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sidin bersuara macam itu, amun ada orang tuan guru wah ini bersuara macam itu, itih ya tuan gurunya dahulu cocok ada. Misalnya dia tuan guru wah ini, majelisku ini hadir nabi-nabi, hadir wali-wali. Bila tuan gurunya kayak Abdul Qadir Jailani, kita percaya, bila kada percaya. Ya gulam, hai gulam, is'al anni munkaran wa nakira yukhbiraka anni inda maji'ihi ma ila qabri. Ya gulam, tanyakan daripadaku tentang munkar dan nakir. Dia mengkhabarkan kepada engkau daripadaku ketika datangnya keduanya itu ke kubur engkau. Bila ikam mati kena datang munkar nakir lawan ikam takunakan hayya munkar nakir kan lawan Abdul Qadir Al-Jilani. Is'al anni munkaran wa nakira yukhbiraka anni. Pasti menghabarkan munkar nakir tentang aku. Munkar nakir menakuni kita betakunnya munkar nakir. Pian tahu lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mun kau betakun di situ betakun lainna. Ya gulam, hai gulam, safir al-pa'am litasma'a minni kalimatan. Hai gulam, musafirlah kamu 1000 tahun. Artinya andai kata sampai ke majelis sidin itu 1000 tahun perjalanan berangkat di sidin ke sini untuk mendengar daripadaku satu kalimat. Al-wilayatu hahuna, kewalian itu andaknya di sini. Hendak jadi wali ngaji sini, bahasa kitanya. Walaupun jarak ikam ke sini 1000 tahun nih sampai datangi. Ad-darajat hahuna, derajat itu di sini dibagi-bagikan. Fi majlisi tufraqul khila'u, di majelisku inilah dibagi-bagi pakaian-pakaian kebatinan. Ya ahlal ardi, wahai penduduk bumi, ya ahlal sama, wahai penduduk langit, ana mimma la ta'lamun, aku termasuk orang yang tidak diketahui oleh kalian. Ya ahlal ardi, hai penduduk bumi, syarqan wa gharba, timur dan barat, ta'allamu minni, belajarlah daripadaku. Ya ahlal Iraq, wahai ahli Iraq, al-ahwal indika thiyabin mu'allaqah, ahwal itu di sisiku seperti pakaian yang digantung, ayyatuha syi'tu labistu, yang mana aku mau bisa aku pakai. Ana sayyab, aku laksana pedang. Ana qattal, aku pembunuh. Laula lijamus syariah ala lisani, andai kata tidak ada kendali hukum syariat atas lisanku, la akhbartukum bima ta'kulun, niscaya aku habarkan apa yang kalian makan semalam. Wa ma tadakhirun fi buyutikum, dan apa yang kau simpan di rumah kamu. Cuma kada boleh di situ aku mau ucapakan, jakanya boleh aku kisahkan ikam semalam makan ini. Di lemari ikam ada duit sekian banyaknya umpamanya.
antum baina yaday kal kawarir, kalian itu di hadapanku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti kaca. Kaca antarang kelihatan sebagian dalamnya. Wazara nafa'allahu bihi marratan asy-Syaikh Ma'ruf Al-Karhi. Satu hari Abdul Qadir Al-Jailani ziarah ke kuburnya Ma'ruf Al-Karhi. Menurut orang tarikat Naqsabandiyah ada 4 wali yang sampai sekarang masih menjelajahi dunia. Pertama Syekh Ma'ruf Al-Karhi, yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang ketiga Agil Al-Mambaji, yang keempat Hayat bin Qais Al-Harani. Itu menurut orang-orang tarikat Naqsabandiyah. Satu hari Syekh Abdul Qadir Jailani ini ziarah ke kubur Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf ini tua, jauh lebih dahulu daripada Abdul Qadir. Faqala, berkata Syekh Abdul Qadir waktu ziarah itu, assalamu alayka ya Syekh Ma'ruf. Salam atas engkau hai Syekh Ma'ruf. Abartana bidarajah, engkau melewati kami dengan 1 derajat. Artinya tinggi ikam, tinggi pian pada kami sederajat. Abartana bidarajah. Summa zarahu ba'da muddatin, kemudian beberapa lama ziarah pulang Syekh Abdul Qadir kepada Ma'ruf Al-Karhi. Faqala, berkata Abdul Qadir, assalamu alayka ya Syekh Ma'ruf, abarnaka bidarajataini. Sekarang kami lalui pian dengan 2 derajat. Sekarang tinggi kami pada pian 2 derajat. Faqala lahu minal qabar, maka berkata Syekh Ma'ruf dari dalam kubur menjawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa alaikassalam ya sayyida ahli zamani. Itu suara dalam kubur dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi tadi. Wa qala radhiyallahu anhu li ashabihi, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bagi sahabat Sidin, qad sullimat lil ardu syarquha wa gharbuha wa lam yabqa waliyun bidzalikal waqti illa atahu wa sallama alaihi bil qutbiyyah. Gesidin, sungguh diserahkan kepadaku ini bumi, timur dan baratnya. Tidak ada tinggal seorang wali pada itu waktu melainkan datang kepada Syekh Abdul Qadir dan menyerahkan atas beliau akan kepemimpinan wilayah. Makanya digelar Abdul Qadir Jailani dengan gelar apa? Sultanul Auliya, rajanya para wali artinya. Wa qala Syekh Al-Arif Billah Abu Sa'id Al-Qaylubi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairahu minal anbiya alaihi wa alaihim assalatu wassalam fi majlis Syekh Abdul Qadir. Aku melihat Rasulullah, melihat para nabi-nabi hadir di majelisnya Syekh Abdul Qadir. Wa ra'aitul malaikata alaihimussalam yahdurunahu tawaifa ba'da tawaifa. Aku lihat malaikat pun hadir di majelis Abdul Qadir sekelompok demi sekelompok. Wa ra'aitu rijalal ghaib wal jan, aku lihat hadir juga orang-orang halus, jin-jin ikut hadir juga. Yatasabaqun ila majlisi, mereka berlomba mendatangi majelisnya Abdul Qadir Al-Jilani. Wa ra'aitul khidira, aku lihat Nabi Khidir yuksiru min hudurih, sering hadir di majelis Abdul Qadir. Pasa'altuhu, aku takuni lawan Nabi Khidir, nababian rancak datang ke sini. Faqala, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, faqala, berkata Nabi Khidir, ujar Nabi Khidir, man aradal falah, siapa hendak sukses, hendak beruntung, fa'alaihi bimulazamati hadal majlis, maka atasnya melazimi ini majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi. Nah, ini cerita dahulu. Wa kana yaktubu ma yaquluhu fi majlisi arba'atu mahbarah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli ala muhafadat daimah fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma zid ummata sayyidina Muhammad. Allahumma zid ummata sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا الرجل من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم